Hai semuanya, apa kabar? Aku Penny Siti Nurpaida. Pada video kali ini aku mau membahas tentang manusia-manusia merdeka. Siapa sih manusia merdeka itu? Gitu. Eh, Video ini merupakan sebagian kecil atau bagian dari wujud kontekstual saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih yang udah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Siapa sih manusia merdeka itu? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain. Di sini berarti ada dua ya. Ada merdeka lahir dan ada merdeka batin. Aku mau bahas merdeka batin dulu. Merdeka batin itu katanya mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Mampu memuliakan dirinya berarti dia merasa berharga dan menghargai dirinya sebagai manusia tanpa tergantung pada validasi orang lain. Jadi tanpa pengakuan dari orang lain, dia sudah merasa dan mengakui bahwa dirinya memang berharga. Nah ini juga berarti dia tidak merasa insecure atau tidak merasa bahwa dia lebih buruk daripada orang lain. Sekarang banyak ya fenomena saat kita melihat pencapaian dari orang lain, terus kita merasa bahwa kita itu nggak ada apa-apanya, jadi kita itu merasa rendah banget gitu dari orang lain. Kok orang lain bisa, apalah daya aku gitu. Nah berarti untuk orang-orang yang seperti itu dia belum merdeka batin tuh gitu ya. Nah, selain itu juga meskipun gitu orang lain itu menjudge kita jelek, menjudge atau menganggap kita itu rendah atau menganggap kita itu nggak ada apa-apanya, nah manusia merdeka secara batin ini dia tetap menghargai dirinya dan dia tetap percaya bahwa dirinya itu istimewa gitu. Nggak apa-apa lah orang lain mau nganggap aku apa, yang penting aku ini adalah manusia dan aku itu manusia istimewa gitu. Itu kata orang-orang yang sudah merdeka batin. Nah, selain memuliakan dirinya, manusia merdeka secara batin juga mampu memuliakan orang lain, yang berarti dia tidak iri, dengki atas pencapaian orang lain. Dia percaya bahwa dirinya berharga dan semua manusia di dunia ini juga berharga, sehingga berhak untuk bahagia gitu. Jadi dia akan menghargai orang lain dan memuliakannya juga. Jadi setelah dia tahu bahwa orang lain ini juga berhak nih bahagia, jadi ya dia juga akan memuliakan orang lain gitu. Terus jadi nih ya kesimpulannya, merdeka batin di sini itu berarti bebas dari segala rasa insecure dan dia juga bebas dari rasa iri dengki terhadap orang lain gitu. Gimana nih, udah pada merdeka secara batin belum? Itu merdeka secara batin, sekarang merdeka secara lahir. Merdeka lahir itu berarti dia menjadi manusia yang mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Dia bisa mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah orang lain. Jadi apapun yang dia lakukan atas dasar kemauannya sendiri. Dia merasa memang dia harus melakukan itu dengan kesadarannya sendiri tanpa tekanan dari siapapun. Gimana nih? Masih ada nggak dari kita yang kita lakukan atas dasar tekanan dari orang lain, atau semua yang kita lakukan itu udah benar-benar kemauan kita? Langsung aja kali ya, contoh real manusia yang merdeka. Aku ambil contohnya itu Ki Hajar Dewantara. Beliau ini keren banget sih menurut aku. Dia itu manusia yang udah merdeka bahkan sebelum Indonesia merdeka. Bayangin, di zaman kolonial, dia berani banget buat kritik pemerintah Belanda. Beberapa kali diasingkan. Di Bangka, tempat diasingkannya, masih tetap berani buat kritik pemerintah. Sampai-sampai karena dia terus-terusan mengkritik dan bandel ke pemerintah, dia sampai diasingkan ke Belanda, negeri orang loh itu. Dia diasingkan di sana, tapi karena dia udah jadi manusia yang merdeka, dia merasa bahwa dirinya berharga, mulia, semua berhak untuk dimuliakan juga. Atas kemauan dirinya,
beliau di sana malah belajar dasar-dasar pendidikan dari seluruh dunia. Dan tentunya akses ilmu pengetahuan di Belanda pada saat itu lebih komplit kan ya daripada di Indonesia. Ki Hajar Dewantara di sana mendalami ilmu pendidikan dan merumuskan filosofi pendidikan yang keren banget menurut aku. Dan saat kembali ke Indonesia, dia mendirikan sekolah taman siswa. Sekarang, apakah aku sudah merdeka? Jujur sih, kadang-kadang aku suka lupa buat merdeka. Sering insecure dan iri sama pencapaian orang lain. Gak sampai dengki ya, aku tetap bahagia lihat pencapaian orang lain. Bahkan ya, waktu ngerjain tugas-tugas di PPG aja, aku ngerasa tertekan dan terpaksa. Ada yang samaan gak sih sama aku atau aku doang? Astagfirullah. Tapi balik lagi sih. Sebenarnya nikmat mana lagi yang aku dustakan? Allah itu udah baik banget, udah ngasih segalanya. Buat apa lagi aku iri sama orang lain? Terus nih ya, aku ini udah dikasih kesempatan buat belajar. Dan tugas-tugas di PPG itu supaya aku belajar lebih baik lagi jadi guru. Ya kalau beneran akunya niat dan pengen jadi guru profesional, ya harusnya aku lakuin ini semua atas dasar kemauan aku sendiri kan. Tuh aku gak perlu harus diasingkan ke Belanda buat belajar. Aku tetap di Bandung ketemu keluarga. Ya harusnya aku lebih merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Bener sih, kita harus pinter-pinter buat merubah mindset kalau mau jadi manusia merdeka. Karena yang sebenarnya menjajah dan membelenggu diri kita itu ya pikiran kita sendiri sebenarnya. Ingat gak cerita tentang Harry Houdini, seorang master sulap yang bisa keluar dari semua penjara dalam hitungan menit bahkan detik. Tapi ada satu penjara yang dia merasa kalah dan kesulitan saat berusaha membobol kuncinya. Berjam-jam dia gak bisa buka sampai dia terjatuh karena kelelahan. Dan pada saat jatuh itu, pintu dari penjara itu terbuka. Dan ternyata emang dari tadi pintu itu emang gak dikunci gitu. Dan yang terkunci itu adalah pikiran dari Harry Houdini itu sendiri. Terlihat jelas ya di sini yang mempersulit dirinya itu sebenarnya bukan pintunya, tapi pikiran dia sendiri gitu. Itu pun dengan diri kita, aku sih sebenarnya gitu ya. Yang mempersulit diri aku itu sebenarnya ya pikiran aku sendiri. Toh saat dijalani ya semuanya baik-baik saja sebenarnya, tidak semenyeramkan itu. Pernah kan ada di posisi kita khawatir saat akan menghadapi sesuatu gitu. Tapi ternyata bisa dilewatin juga. Kayak misalnya saat kita mau menghadapi skripsi, kayaknya berat banget gitu ya. Ternyata bisa dilewatin juga gitu. Ya sebenarnya itu tergantung cara pandang dan cara berpikir masing-masing. Kita bisa merubah mindset dari kita sendiri gitu. Bisa tergambar juga nanti pada saat ingin menjadikan diri kita merdeka atau saat ingin mengarahkan anak didik kita merdeka, ya anak atau peserta didik kita merdeka gitu. Kita bisa merubah pola pikir dirinya dengan cara berdialog, dengan cara memberikan pengertian, memberikan motivasi, memberikan kesadaran agar nanti apa yang dilakukannya itu, apa yang ingin dilakukannya atas dasar kemauan dia sendiri, bukan atas dasar terpaksa dan kita otoriter gitu, kita memaksakan dia untuk melakukan hal ini. Tapi ya bagaimana caranya agar apa yang dilakukannya itu ya karena dia mau dan karena dia merasa itu penting dilakukan gitu ya. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG @kpni.id. Sebelum DM, jangan lupa di follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.